Om Swastiastu, selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Niputu Maestani Widiarta dengan NIM 230-251-1036 sebagai perwakilan dari SGD B5. Kami akan mempresentasikan student project blok spesial topik 1 yang berjudul Stem Cell in Anti-Aging Medicine. Baik, berikut merupakan anggota dari SGD B5. Baik, presentasi akan saya mulai dari teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Promosi Besar dengan 3 digit NIM 114 akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, penuaan dapat menurunkan fungsi organ dan sistem serta meningkatkan kemungkinan terkena berbagai penyakit degeneratif. Dengan meningkatnya harapan hidup dan populasi lansia di seluruh dunia, maka penelitian mengenai penuaan dan cara untuk memperlambat proses ini menjadi sangat penting. Dalam bidang kedokteran degeneratif sendiri, termasuk penggunaan dalam anti penuaan, penelitian stem cell telah mendapat perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir. Kemampuan unik stem cell untuk berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel memungkinkan mereka untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan memulihkan fungsi organ yang menurun karena proses penuaan. Kemajuan saat ini di bidang terapi seluler dan pengobatan regeneratif telah memfasilitasi evolusi pedoman khusus dan pendekatan kontrol kualitas yang pada akhirnya mengarah pada uji klinis. Dari latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah dari student project ini, yaitu diantaranya yang pertama, apa definisi stem cell dan penuaan, yang kedua, bagaimana mekanisme kerja dari stem cell, yang ketiga, bagaimana konsep anti-aging dalam kedokteran, yang keempat, bagaimana pengaruh stem cell dalam pengobatan anti-aging, dan yang kelima, apa peran stem cell dalam meregenerasi jaringan tubuh. Kemudian, tujuan dari student project ini adalah untuk memaparkan mengenai peran stem cell dalam pengobatan anti-aging, mulai dari definisi stem cell dan penuaan, mekanisme kerja stem cell, konsep penuaan dan anti-aging, serta peran stem cell dalam meregenerasi jaringan tubuh. Kemudian ada juga manfaat dari student project ini, yaitu yang pertama, tulisan ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis dalam literasi, menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber terpercaya yang tersedia, serta mendapatkan wawasan dan pemahaman lebih terkait peran stem cell dalam pengobatan anti-aging. Serta yang kedua, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan mengenai peran stem cell dalam pengobatan anti-aging, serta sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari stem cell. Sebelumnya, perkenalkan saya Mete Kristianusi dengan 3 digit NIM terakhir 010. Untuk pengertian stem cell itu ada sel yang dapat bereplikasi dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, penyusun dan jaringan organ. Sumbernya dapat ditemukan dalam jaringan embrionik seperti jaringan adiposa, darah, sumsum tulang, dan cairan amnion. Untuk tujuannya dari perkembangan stem cell akan dilanjutkan di slide berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari perkembangan stem cell sendiri. Pengembangan stem cell bertujuan untuk menangani komplikasi yang disebabkan akibat penuaan melalui cara pengobatan regeneratif. Di sini kita mencoba untuk menggantikan beberapa kekurangan sel dan berbagai organ untuk digantikan dengan stem cell yang dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel yang dibutuhkan di dalam tubuh. Perannya sebagai alternatif terapi, itu stem cell sudah digunakan dalam berbagai terapi anti-aging yang memiliki biaya yang jauh lebih murah dan sudah terjamin keberhasilan dari terapi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari stem cell di slide berikutnya. Baik, untuk klasifikasi jenis-jenis stem cell, yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan lokasi dari stem cell tersebut. Yang pertama adalah berdasarkan embryonik. Di sini stem cell dapat berdiferensiasi menjadi berbagai sel penyusun lapisan trilaminar germinal wall. Antara lain bisa disebut bahwa stem cell ini bersifat pluripotent. Untuk penjelasannya akan dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya memiliki kemampuan proliferasi atau self renewal. Ada klasifikasi tissue derived, ada berbagai jenis, beberapa antara lain yang akan dibahas di sini ada adult stem cell yang memiliki komposisi sel yang adheren pada plastik dan efikasi dalam terapi belum dapat dipastikan atau direkomendasikan. Untuk induced pluripotent stem cell, dia sudah memiliki mekanisme self renewal yang sama dengan embryonic stem cell, tetapi memerlukan gene editing untuk mencegah proliferasi yang berlebihan yang dapat meningkatkan risiko kanker. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali terkait klasifikasi jenis stem cell di slide berikutnya. Selanjutnya, klasifikasi stem cell berdasarkan kapasitas diferensiasi. Di sini ada beberapa kapasitas diferensiasi, mulai dari totipotent yang berfungsi diferensiasi menjadi sel embrionik dan ekstra embrionik. Dia terbentuk pada penggabungan antara sperma dan ovum. Pluripotent diferensiasi menjadi sel penyusun lapisan trilaminar germ wall seperti yang tadi sudah disebutkan embrionik, yang terdiri dari ectoderm, endoderm, dan mesoderm dari trilaminar germinal wall. Ya, catatannya turunan dari sel totipotent, contoh embryonic stem cell, dan juga induced tissue derived stem cell. Multipotent telah ditemukan fungsinya diferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang berhubungan. Contohnya ada hematopoietic stem cell ataupun mesenchymal stem cell. Selanjutnya ada oligopotent, hanya diferensiasi menjadi beberapa jenis sel.
Dan unipotent dapat memperbaharui diri dan proliferasi, tetapi hanya menghasilkan sel yang sejenis saja. Contoh, spermatogonial stem cell. Sekian klasifikasi dan penjelasan dari stem cell. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah mengetahui definisi dan juga jenis dari stem cell, tidak kalah penting kita juga harus mengerti tentang mekanisme kerjanya. Namun sebelum masuk ke mekanisme kerja, kita di sini akan membahas tentang administrasi terapi stem cell terlebih dahulu, yang terbagi menjadi dua, ada lokal dan juga sistemik. Lokal itu spesifik kepada organ, sedangkan sistemik memanfaatkan dari sistem pembuluh darah yang ada intravena dan juga intraarteri. Selanjutnya ada metode terapi stem cell ini ditinjau dari donornya, ada donor autologus yang dari tubuh pasien itu sendiri, dan donor allogenik yang stem cell dari tubuh pasien yang lain. Selanjutnya untuk mekanisme kerja stem cell itu dengan karakter khususnya yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, tentu ini berhasil membedakannya dengan sel yang lain. Contohnya itu di mesenchymal stem cell atau MSC, ini terkenal akan kemampuan proliferasi sel yang sangat bagus serta menunjukkan manfaat anti penuaan melalui sekresi sitokin dan growth factor yang dapat berperan sebagai promotor angiogenesis dan juga agen antiinflamasi. MSC secara kolektif dapat menghasilkan senyawa biomolekul yang bisa disebut dengan sekretom sebagai sistem komunikasi terhadap sel-sel sekitarnya melalui persinyalan parakrin, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya perbaikan jaringan, imunomodulasi, dan juga tentu lingkungan yang kondusif antiinflamasi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desa Gregorian Pratisari dengan 3 digit NIM 239. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai penuaan. Penuaan atau senescence adalah perubahan biologis seiring bertambahnya usia yang mengurangi kemampuan tubuh dalam memperbaiki dan melindungi dirinya, sehingga meningkatkan kerentanannya terhadap berbagai penyakit. Proses ini dimulai sejak konsepsi dan berlangsung sepanjang hidup. Penuaan dimulai pada tahap bayi dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh, dan di masa remaja hingga dewasa muda, tubuh mengalami pematangan. Dan pada usia 30 tahun ke atas, tubuh mulai mengalami penurunan fungsi fisik yang dikenal sebagai senescence. Penuaan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan kronologis. Merujuk pada usia berdasarkan tahun kelahiran, namun tidak selalu mencerminkan kondisi biologis dan fungsional. Yang kedua, secara biologis, menyentuh penurunan fisik dan kemampuan tubuh untuk memperbaiki dirinya. Yang ketiga, psikologis, berkaitan dengan perubahan mental dan adaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, sosial, melibatkan perubahan dalam peran sosial seperti pensiun atau menjadi orang tua. Dan yang terakhir dan kelima, fungsional, mengukur kemampuan fisik dan mental seseorang dibandingkan dengan orang sebayanya. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai proses biologis penuaan pada tingkat sel. Pada tingkat sel, penuaan melibatkan proses melambatnya pembelahan sel atau proliferasi dan sel-sel yang mengalami senescence atau sel yang tidak dapat membelah lagi, di mana sel tersebut akan terakumulasi yang dapat memicu gangguan kesehatan seperti osteoartritis. Penurunan kemampuan tubuh untuk menghilangkan sel-sel yang sudah tidak berfungsi berperan dalam munculnya berbagai penyakit yang terkait dengan penuaan. Ketika jumlah sel senescence melebihi kapasitas tubuh untuk mengelolanya, sel-sel ini mengakumulasi di jaringan tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan atau degenerasi. Nah, pada osteoartritis, sel senescence yang menumpuk pada sendi menyebabkan penurunan fungsi sendi, nyeri, dan gangguan mobilitas. Perkenalkan, nama saya Bandar Evan Prajanamananta dengan 3 digit NIM terakhir 229. Kali ini saya akan membahas anti-aging dalam dunia kedokteran. Jadi anti-aging itu adalah upaya mengurangi efek penuaan melalui teknologi dan pengetahuan medis yang melibatkan diet sehat, kebiasaan baik seperti olahraga dan tidur cukup, lingkungan mendukung, serta manajemen stres. Nutrisi itu sangat penting, seperti antioksidan dan omega 3 yang melawan radikal bebas dan mendukung regenerasi sel. Kemudian olahraga, udara bersih, dan pengelolaan stres menjaga tubuh tetap sehat, memperlambat regenerasi, dan mendukung proses peremajaan. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Michelle Natalie Simon dengan 3 digit NIM terakhir 166. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai potensi stem cell untuk meregenerasi jaringan. Jadi, salah satu fungsi dari stem cell yaitu berfungsi dalam regenerasi jaringan dengan cara berdiferensiasi sesuai dengan jaringan target. Stem cell yang berfungsi dalam regenerasi jaringan diantaranya yaitu ada induced pluripotent stem cell, yang mana induced pluripotent stem cell ini merupakan bentuk baru dari sel somatik yang berasal dari faktor transkripsi yang berbeda. Induced pluripotent stem cell ini dapat membantu proses perbaikan jaringan, seperti berdiferensiasi menjadi sel kardiovaskular untuk memperbaiki jaringan iskemik dan katup jantung serta pembuluh darah yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, menurut penelitian, induced pluripotent stem cell ini juga dapat memperbaiki penyakit degeneratif seperti contohnya retinitis pigmentosa dengan berdiferensiasi menjadi rod photoreceptor cells, yang mana dari penyakit ini permasalahannya yaitu adanya deregenerasi dari retina. Maka dari itu, dengan cara berdiferensiasi menjadi rod photoreceptor cells dapat mengatasi adanya gangguan penglihatan dari penyakit retinitis pigmentosa.
Selanjutnya, mesenchymal stem cell. Mesenchymal stem cell yang immature dapat bermigrasi ke jaringan yang mengalami kerusakan dan akan memperbaiki jaringan tersebut dengan berdiferensiasi sesuai dengan jaringan tersebut. Mesenchymal stem cell memproduksi faktor pertumbuhan dan juga chemokines seperti sitokin, TNF-alpha, hepatocyte growth factor, granulocyte colony stimulating factor, dan vascular endothelial growth factor yang berperan dalam proses regenerasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu embryonic stem cell. Embryonic stem cell itu merupakan stem cell yang berasal dari bagian blastocystis inner cell mass yang termasuk dalam faktor pertumbuhan dari berbagai jenis sel dalam proses pertumbuhan. Embryonic stem cell ini dapat menumbuhkan semua jenis sel somatik dan dapat berfungsi dalam proses regenerasi jaringan termasuk proses penyembuhan luka dan juga transplantasi jaringan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, saya Niputu Maisdan Widyarta dengan 3 digit NIM terakhir 036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan stem cell dalam mengatasi efek penuaan. Berdasarkan kemampuannya dalam melakukan regenerasi, stem cell dapat digunakan untuk mencegah ataupun mengatasi efek penuaan pada beberapa organ, diantaranya yaitu pada kulit, organ internal, serta muskuloskeletal. Yang pertama, kulit. Stem cell berfungsi dalam proses regenerasi lapisan epidermis kulit. Menurut penelitian, khususnya adipose derived mesenchymal stem cell atau ADMSCS telah terbukti berkontribusi dalam proses anti penuaan kulit. ADMSCS dapat memperbaiki jaringan kulit yang rusak, menggantikan sel yang mengalami apoptosis dengan berdiferensiasi menjadi beberapa sel kulit seperti dermal fibroblast dan juga keratinosit. ADMSCS juga dapat menstimulasi regenerasi sel kulit melalui proses parankrin yang dapat membantu mencegah proses penuaan kulit yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti sinar UV yang dapat merusak kulit serta beberapa masalah kerusakan kulit seperti kurutan, penebalan kulit serta perubahan warna kulit. Yang kedua, organ internal. Pada beberapa penelitian telah ditemukan cara untuk keberhasilan pembentukan seluruh organ menggunakan sel punca. Beberapa di antaranya termasuk generasi organ menggunakan sel punca jaringan dewasa tunggal, sistem komplementasi blastosis, deselularisasi, dan rekelularisasi, perancah biologis, teknik kombinatorial yang menggunakan sel punca dan rekayasa jaringan. Teknologi sel punca pluripoten yang terbaru merupakan kemajuan dalam bidang biologi sel punca karena memungkinkan pembuatan sel punca pluripoten pada pasien dari sel darah atau sel kulit mereka sendiri. Sel punca pluripoten yang diinduksi selanjutnya dapat mengalami pemrograman ulang untuk berkembang biak dan menghasilkan sel dewasa berkualitas tinggi untuk terapi seluler. Selain itu, tidak ada stimulasi reaksi imunogenik yang tidak diinginkan dan tidak diperlukan penekanan imun. Melalui teknologi ini, pasien yang menderita kegagalan organ dan menunggu transplantasi dapat terbantu. Kemudian yang terakhir, muskuloskeletal. Terapi berbasis sel memberikan intervensi yang diharapkan dapat melemahkan dan mencegah perkembangan frailitas. MSC atau mesenchymal stem cell adalah salah satu jenis sel yang paling menjanjikan yang digunakan dalam pengobatan regeneratif. MSC telah dianggap mampu memperbaiki kelemahan muskuloskeletal dan telah ditransplantasikan ke individu yang lemah dalam banyak penelitian. MSC ditargetkan ke lokasi cedera sehingga dapat mengurangi peradangan dan mendorong perbaikan sel. MSC dapat meningkatkan hasil fisik pasien yang lemah dengan mengurangi kadar TNF-alpha dan CRP sehingga aman digunakan pada pasien tanpa memandang usia. MSC mengeluarkan faktor parakrin, eksosom, dan vesikula ekstraseluler berukuran kecil, mengurangi faktor inflamasi dan mengaktifkan sel residen setelah tercedera. Hal ini menunjukkan bahwa MSC dapat melemahkan sarkopenia melalui peningkatan berat otot rangka dan luas penampang miofibril pada model hewan sarkopenia. Performa fisik termasuk kekuatan otot dan daya tahan meningkat secara signifikan. MSC juga menghambat apoptosis otot dan menekan ekspresi sitokin inflamasi kronis yang dapat membantu meningkatkan kekuatan dan fungsi otot rangka setelah transplantasi MSC. Selain itu, MSC memiliki kemampuan untuk mengaktifkan sel punca otot rangka yang mengarah pada miogenesis dan diferensiasi jaringan otot. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanum Maralia dengan 3 digit NIM terakhir 214. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait prosedur terapi stem cell untuk anti-aging. Jadi stem cell atau sel punca ini adalah sel yang memiliki kemampuan regenerasi diri tanpa batas dan dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Sel ini tuh berperan dalam produksi, perbaikan, dan juga regenerasi jaringan, di mana hal tersebut membedakan dari jenis sel yang lain. Sel punca sendiri terbagi menjadi 2 subtipe utama, yaitu ada sel punca embrionik yang berasal dari embrio dan juga sel punca mesenchymal atau MSC yang ditemukan pada orang dewasa di jaringan seperti sumsum tulang dan juga jaringan adiposa. Untuk MSC sendiri menghasilkan molekul bioaktif dalam bentuk sekretom yang mencakup dari eksosom, vesikel kecil dengan muatan molekuler dari jalur endosom, di mana sekretom ini termasuk dari faktor pertumbuhan dan juga sitokin, di mana berfungsi sebagai sistem komunikasi untuk mendukung perbaikan jaringan. Kemudian juga bisa mendukung dari imunomodulasi dan respon antiinflamasi melalui sinyal dari parenkin. Interaksi antara MSC, sekretom, dan juga eksosom ini membuka potensi untuk bisa menjadi terapi terapeutik sebagai mempercepat penyembuhan luka dan juga mengatasi degenerasi akibat penuaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan dari rekan saya. Terima kasih.
Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nia dengan 3 digit NIM terakhir 062. Di sini saya izin untuk menjelaskan tentang stem cell dan juga regenerasi kulit. Stem cell sering disebut sebagai sel punca atau sel induk yang memiliki tanggung jawab atas regenerasi dan pemeliharaan jaringan serta memiliki karakteristik yang unik, yaitu menghasilkan salinan dirinya dan keturunan sel yang berbeda ketika membelah. Kandungan yang menarik perhatian pada stem cell ini adalah plant stem cell. Telah dinyatakan memberikan efek proteksi terhadap stem cell manusia dengan cara menstimulasi regenerasi kulit dan mencegah proses penuaan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Afifah Susria dengan 3 digit NIM terakhir 088. Stem cell untuk sistem muskuloskeletal. Stem cell adalah sel yang dapat memperbarui diri, berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, dan digunakan dalam terapi penyakit degeneratif, kanker, dan autoimun. Selain itu, berperan dalam regenerasi jaringan, termasuk pengobatan muskuloskeletal. MSC dapat berubah menjadi pembentukan tulang ataupun lemak, dipengaruhi oleh enzim HSD11B1. Selain itu, eksosom dari stem cell menawarkan terapi regeneratif dengan memperbaiki jaringan, merangsang pembentukan tulang, dan mengatur respon imun. Meskipun potensial, aplikasi klinis eksosom masih menghadapi tantangan. Perkenalkan, saya Muhammad Tifas Fadilah dengan 3 digit NIM terakhir 251. Di sini membahas potensi stem cell dalam perbaikan organ internal. Jadi stem cell atau sel punca adalah sel yang belum memiliki fungsi khusus, memiliki potensi besar dalam menyembuhkan jaringan tubuh yang rusak. Cara kerjanya bisa dibagi menjadi dua. Ada support, mendukung penyembuhan sel punca tertentu seperti sel stromal tulang, membantu tubuh memperbaiki dirinya sendiri dengan cara merangsang pertumbuhan jaringan baru dan mengurangi peradangan. Kemudian ada replace, mengganti sel yang rusak. Sel punca yang lebih fleksibel seperti sel punca pluripoten bisa berubah menjadi berbagai jenis sel tubuh untuk mengganti sel yang rusak atau hilang. Ini keuntungan menggunakan sel punca, mencegah jaringan parut. Sel punca dapat membantu mencegah terbentuknya jaringan parut yang berlebihan setelah cedera. Kemudian juga sebagai alternatif transplantasi, penggunaan sel punca bisa jadi pilihan yang lebih baik diberikan transplantasi organ karena risiko penolakan yang lebih rendah. Tantangan dan pengembangannya, sel punca residen. Sel punca yang sudah ada di dalam tubuh kita juga bisa dimanfaatkan, namun masih perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian perbaikan jaringan kronis. Penggunaan sel punca untuk memperbaiki kerusakan organ dalam jangka panjang masih menjadi fokus penelitian saat ini. Baik, selanjutnya tantangan dalam regenerasi jaringan dengan stem cell. Terapi berbasis sel memiliki potensi besar untuk merevolusi pengobatan penyakit degeneratif dengan beban sosial dan ekonomi tinggi. Namun, keberhasilan uji klinis terbatas, terutama karena kematian sel transplantasi yang cepat akibat faktor mekanis, seluler, dan inang, seperti tekanan mekanis selama implantasi, hilangnya matriks ekstraseluler, kurang nutrisi dan oksigen, serta respon inflamasi inang. Keberhasilan terapi regeneratif sangat bergantung pada kelangsungan hidup sel yang ditransplantasikan, kemampuan mencapai jaringan target, dan kontribusinya pada regenerasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan pengikatan sel. Artikel ini meninjau hambatan utama terapi sel, strategi untuk mengatasi masalah tersebut, dan mempertimbangkan penggunaan sel ekstraseluler dari sel stromal mesenchyme sebagai alternatif bebas sel untuk mengatasi keterbatasan terapi sel saat ini. Perkenalkan, nama saya Talita Edi Putri dengan 3 digit NIM terakhir 191. Saya melanjutkan mengenai 3 ini kesimpulan. Jadi kesimpulannya, stem cell itu merupakan sel yang dapat bereplikasi dan juga berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel dan juga jaringan organ yang mana nantinya ditemukan pada jaringan embrionik biasanya. Dan terdapat berbagai jenis dan memiliki peran masing-masing, dan juga salah satunya ada peran dalam proses penuaan yang dipengaruhi oleh proses alamiah secara biologis. Selain itu juga dipengaruhi secara sosial, psikologis, kronologis, dan juga fungsional. Lalu, untuk stem cell ini nantinya bertanggung jawab dalam regenerasi dan juga pemeliharaan jaringan, serta memiliki ciri khas yang khusus, yakni menghasilkan salinan atau replikasi dirinya serta keturunan sel yang berbeda ketika dia membelah. Lalu untuk sarannya, nantinya perlu adanya pengkajian mendalam mengenai manfaat lainnya pada stem cell dan juga hubungan serta fungsi pada manusia, sehingga nantinya dengan adanya pengkajian tersebut bisa lebih tahu potensi maupun fungsi lain dari adanya stem cell. Sekian dari saya, terima kasih. Baik dokter, sekian dari presentasi student project SGDB 5. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama pembuatan student project doc ini. Akhir kata saya tutup presentasi dengan Om Santi Om. Selamat pagi dokter.